Halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah Nabila Anissa dengan NIM K1A023067, mahasiswa kimia Universitas Jenderal Sudirman. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Powder Metallurgy atau logam sinter. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan powder metallurgy atau logam sinter? Logam sinter adalah material logam yang dibentuk dari serbuk logam yang dipadatkan, lalu dipanaskan pada suhu tinggi tapi tidak sampai meleleh secara keseluruhan. Proses ini dikenal sebagai sintering. Hasilnya adalah logam yang kuat, presisi, dan memiliki bentuk sesuai kebutuhan. Metode ini dikenal juga sebagai bagian dari teknologi metalurgi serbuk. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai perkembangan teknologi metalurgi serbuk atau PM untuk sintesis material dan paduan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, powder metallurgi atau metalurgi serbuk mengalami kemajuan pesat dalam satu abad terakhir. Pada awal abad ke-20 atau pada tahun 1900-an, teknologi PM mulai dikenal dan digunakan untuk bahan komposit logam. Meski masih sederhana, ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan teknik pembentukan logam dari serbuk. Selanjutnya, di era 1920-an, muncul penerapan untuk bahan berpori dan bearing pelumas mandiri, atau yang dikenal sebagai self-lubricating bearings. Produk ini sangat membantu dalam industri otomotif dan mesin, karena mampu mengurangi gesekan tanpa pelumas tambahan. Pada tahun 1950-an, fokus berkembang pada dispersion strengthened products. Teknologi ini memungkinkan penguatan logam dengan mendispersikan partikel halus ke dalam matriks logam, meningkatkan kekuatan dan ketahanannya pada suhu yang tinggi. Periode 1960 sampai 1970-an menjadi titik penting dengan lahirnya penggunaan logam sinter untuk baja perkakas atau tool steel dan bahan superplastik. Tak hanya itu, mulai diperkenalkan pula superalloy, yaitu panduan logam khusus yang memiliki ketahanan luar biasa terhadap panas, tekanan, dan juga korosi. Material ini sangat krusial dalam industri pesawat dan juga turbin gas. Masuk ke era 80-an, kemajuan teknologi memungkinkan pengembangan teknik rapid solidification dan powder injection molding atau PIM. Proses ini mempercepat pendinginan logam cair menjadi serbuk, menghasilkan struktur mikro yang halus dan kuat, serta memungkinkan pembentukan komponen rumit dengan lebih efisien. Tahun 1990-an menjadi titik penting dalam sintesis material maju. Muncul intermetallics, komposit material logam atau metal matrix composites, serta spray forming dan serbuk dengan ukuran nanoscale. Material hasil sintesis ini memiliki kekuatan tinggi, ringan, dan tahan aus. Memasuki abad ke-21, inovasi terus berlanjut dengan dikenalkannya High Entropy Alloys atau HEAS. Ini adalah paduan yang terdiri dari 5 atau lebih unsur utama dengan komposisi hampir seimbang. HEAS menawarkan kombinasi luar biasa antara kekuatan, ketangguhan, dan ketahanan korosi. Karakteristik powder metallurgy atau logam sinter. Pertama, logam sinter memiliki porositas yang terkontrol. Artinya, jumlah dan ukuran pori bisa diatur sesuai kebutuhan, baik untuk kekuatan, bobot, maupun fungsi khusus seperti filtrasi. Yang kedua, logam ini memiliki kekuatan yang tinggi. Meski melalui proses pemadatan dari serbuk, hasil akhirnya mampu menahan tekanan dan beban secara optimal. Dan yang terakhir, logam sinter mampu membentuk geometri kompleks. Proses pembuatannya memungkinkan desain yang rumit dan presisi, bahkan yang sulit dicapai dengan metode konvensional. Selanjutnya, mari kita bahas pembuatan logam sinter. Dalam pembuatan logam sinter, ada serangkaian proses yang harus dilalui untuk menghasilkan material dengan kualitas yang terbaik. Setiap tahap memiliki peran penting dalam membentuk struktur dan karakteristik akhir dari logam tersebut. Berikut adalah tahapan utama dalam proses sintering. Pertama, ada proses persiapan serbuk, yaitu tahap awal untuk menentukan rasio komposisi serbuk yang akan disintesis. Lalu, masuk ke tahap pencampuran atau mixing, yang bertujuan mendapatkan distribusi partikel penyusun yang lebih homogen. Tahapan selanjutnya adalah kompaksi, yaitu proses pemadatan serbuk menjadi grain compact.
agar lebih mudah ditangani pada tahap berikutnya. Kemudian dilakukan proses sintering atau pemanasan pada temperatur yang tinggi untuk meningkatkan densifikasi antar partikel. Dan yang terakhir adalah tahap finishing, di mana material yang telah terbentuk akan diperiksa kualitasnya, serta diberikan perlakuan tambahan jika diperlukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tahapan proses sintering melalui video berikut ini. The sintering metal process, also called press and sinter process, starts with a metal powder. Other alloys can be added into the mix to give different properties to the finished product. The powder is first poured into a feed ram. The feed ram will move across the die opening and deposit the powder into the die. Next, the compression ram compresses the metal powder to form the shape of the part. A substantial force is needed to press the metal powder into one piece. The compressed part is then ejected and moved away by the feed ram. Material for the next round of pressing is simultaneously added into the die. And a new cycle begins. The cycle repeats to create identical compressed parts for the sintering stage. The next stage usually takes place in a belt conveyor furnace. The compressed parts are heated to a very high temperature, which fuses, or sinters the metal into a solid piece. This process can take up to several days. The parts are cooled slowly to prevent oxidation and defects. After that, the finished parts are ready. Thank you for watching. Check out other casting processes on our channel. Logam sinter atau powder metallurgy memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya pilihan unggul dalam berbagai aplikasi manufaktur. Mari kita lihat lebih dekat keuntungan utama dari proses ini. Yang pertama adalah efisiensi produksi yang tinggi. Dengan logam sinter, efisiensi produksi menjadi sangat tinggi. Prosesnya memungkinkan produksi cepat dengan penggunaan bahan yang optimal, mengurangi waktu dan biaya produksi secara signifikan. Keunggulan selanjutnya adalah kemampuannya untuk menghasilkan bentuk geometris yang kompleks. Ini membuka peluang desain yang lebih fleksibel dan inovatif tanpa mengorbankan akurasi. Selanjutnya adalah minim limbah. Dengan proses sintering, limbah material dapat diminimalkan. Bahan yang digunakan hampir sepenuhnya terpakai, mengurangi sisa dan limbah yang dihasilkan selama produksi. Biaya produksi yang rendah untuk skala yang besar. Proses ini menawarkan biaya produksi yang rendah, terutama untuk produksi dalam skala yang besar, karena mengurangi pemborosan dan mempercepat alur produksi. Selanjutnya, sifat mekanik logam sinter dapat disesuaikan. Logam sinter juga memungkinkan penyesuaian sifat mekanik material sesuai kebutuhan, memberikan fleksibilitas dalam menciptakan produk dengan kekuatan dan ketahanan yang tepat. Keunggulan yang terakhir adalah logam sinter memungkinkan integrasi bahan tambahan dengan mudah, sehingga sifat-sifat khusus seperti kekerasan dan ketahanan panas dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Logam sinter banyak digunakan secara luas di berbagai industri berkat keunggulan-keunggulannya tersebut. Mari kita bahas aplikasi logam sinter. Yang pertama adalah industri otomotif. Logam sinter dimanfaatkan di industri otomotif untuk membuat komponen seperti roda gigi dan bantalan kendaraan karena ketahanannya terhadap gesekan dan tekanan yang tinggi. Selanjutnya adalah di sektor medis. Logam sinter digunakan untuk memproduksi komponen alat bedah dan implan yang biokompatibel, aman digunakan dalam tubuh manusia. Selain itu, logam sinter juga dimanfaatkan sebagai filter, karena porositasnya yang tinggi memungkinkan penyaringan partikel halus dalam cairan atau gas. Dan yang terakhir, logam sinter digunakan dalam industri dirgantara. Logam ini digunakan untuk membuat nosel pesawat yang mampu bertahan di suhu ekstrim dan kondisi yang berat. Melalui proses yang efisien dan hasil yang presisi, logam sinter membuktikan diri sebagai solusi yang unggul dalam berbagai aplikasi industri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Berikut merupakan referensi yang digunakan.